Terus ya saya juga mulai agak stres juga, stres mikirin trek pendakian yang udah malam gak kelihatan, kabut turun, pokoknya gak kelihatan lah, cuman jarak pandang tuh cuma berapa meter. Saya ngerasa pegel gitu. Terus saya benerin sepatu dulu, Amin cuma bilang kenapa Seth? Enggak Min, cuma gitu doang. Tapi ini pegel banget, kayak jadi tangan tuh kayak gini nih. Jadi ini tuh kayak ada yang pokoknya pegel. Nah saya cuman mikirnya pertama mungkin carrier, karena carrier saya kan cukup berat, peralatan di saya juga. Saya cuman benerin diginiin kan carrier, jadi diginiin biar beratnya ke kanan gitu. Udah saya mencapai jalan lagi, kok tetap aja sakit ya di kiri itu, kayak pegel gitu, yang namanya gimana ya, pegel kayak ada yang duduk aja gitu. Nah udah itu udah saya benerin tenda carry biar ke kanan, biar gini. Carry itu udah di kanan, udah gimana ya, udah nggak lurus jadi berat ke kanan, tapi pegalnya tuh masih tetap kerasa. Jadi saya mulai mikir ini udah bukan lagi dari carry udah beratnya udah ke kanan, tapi tangan kiri masih begitu pegal gitu, bahu kirinya. Saya langsung bilang astagfirullahaladzim, gimana ya, kayak ada ya, saya bisa ngerasa juga, wah ini ada yang ngikutin. Udah saya udah kacau lah, udah mah capek, terus pikiran diperas terus biar ya pendakian jalan terus, bisa terus jalan. Terus Amin juga nggak panik ketakutan, soalnya saya ngelihat Amin kayak mulai panik gitu, kayak mulai nanya sih ini gimana sih, cuman ya terus nanya gitu, terus kebanyakan diem. Nah dari sana saya mulai ngerasa udahlah ini ada yang ngikutin. Saya cuman bilang gini, kalau mau ngikutin soalnya gimana ya, ngerasa kayak emang kayak ada orang duduk di sini ngikutin gitu, duduk di sini di pinggir. Saya juga nggak berani lihat, soalnya di kanan tuh saya kayak biasa lah, kalau ke kiri saya kayak ngerasa ya susah ngelihat gitu, kayak ada orang yang duduk. Jadi itu saya cuma bilang ya udahlah, kalau mau ikut ya udah ikut aja, nggak apa, tapi jangan ganggu. Soalnya ya saya dalam kayak ngomong tapi kayak dalam hati gitu, soalnya saya lagi dalam keadaan kayak gini, terus salah jalan juga, udah capek, udah malam juga. Kalau mau ikut ya udah ayo ikut. Saya cuma bilang gitu, ya udah kalau mau ikut ya silakan ikut, tapi jangan ngeganggu lah. Nah udah itu saya udah mulai jalan lagi. Anehnya udah ngomong itu langsung nggak ada, langsung kayak gimana ya, kayak plong lagi gitu, malah jadi pegal ke sebelah kanan. Soalnya kan carry jadi bengkok ke carry ke kanan gitu, jadi malah berat ke kanan kan. Udah dibenerin carry, udah seimbang lagi. Saya cuma bilang berarti saya baru sadar emang ada yang ngikutin. Terus udah ngomong gitu, saya baik-baik juga lah, kalau mau orang mau ikut ke saya ya udah, mau ikut mah silakan ikut, tapi jangan ganggu aja. Itu mulai berangkat, saya mulai balik lagi. Nah terus ada gubuk di sebelah kiri. Saya bilang ke Amin, mending istirahat dulu, tenangin pikiran dulu kan, saya takutnya ya mungkin karena kita kecapean. Terus udah malam juga, saya istirahat di gubuk tersebut. Terus dari gubuk tuh ke atas kayak ada orang di puncak, kayak puncak itu tuh, cuman karena kabutnya tebel banget, nggak kelihatan, asli nggak kelihatan, cuman kayak ada senter. Nah udah ada senter, saya udah coba pakai headlamp, udah pakai mode yang kedap-kedip, mereka nggak ngejawab gitu, nggak respon, cuman jadi patokan udah berarti puncak di sebelah kiri nih Min. Udah itu saya ngerokok dulu sama Amin biar nenangin juga. Terus ya saya kayak benerin tangan dulu gitu, kayak netralisir dulu lah biar takutnya terjadi apa-apa. Udah itu udah enak, udah enak lah. Terus saya udah ngerokok, langsung berangkat lagi. Min ayo berangkat lagi, bismillah. Kalau terjadi apa-apa kita mending pulang, karena kan tadi udah tersesat. Terus sekarang kalau tersesat lagi, kalau kata saya mending pulang lah, turun ke base camp dulu, entar pagi atau subuh bisa berangkat. Nah, udah itu udah jalan. Di sebelah kiri itu kayak kedengeran orang terus ya di puncak. Cuman saya bilang, Min, saya pribadi ngerasa kalau jalan yang bener itu yang tadi, yang setelah setelah mata air ada jalan kayak lumayan ke kanan sih kata saya. Udahlah kata Amin, udah berangkat ke sana, udah berangkat jalan-jalan, udah mau nyampe ke
mata air, alhamdulillahnya ada kayak suara apa ya, suara orang, terus ada mainan kayak lampu juga gitu. Nah dari sana saya mulai langsung pasang headlamp, cuma langsung nyorot gitu, bang. Nah mereka gak nyaut, gak tahu ketakutan atau gimana, cuman saya terus deketin sama Amin, saya sorotin terus bilang bang. Mereka nyaut, iya, kumaha Kang. Nah saya langsung deketin, Kang mau nanya kalau mau ke puncak kemana? Oh katanya ini kesini dari kan mereka duduk di seberang yang mata air. Nah itu katanya ke sebelah kanan. Oh ke sebelah kanan. Saya cuma bilang saya tersesat tadi, hampir udah sejam malah turun ke bawah gitu mah. Katanya mau ke pemukiman lagi, ke gunung apa gitu kalau nggak salah, ke Arjasari ngomongnya gitu. Nah ya udah saya bilang kalau ke puncak kemana, ya udah ke sini. Mereka udah bawa air katanya, lagi isi ulang air. Bisa bareng nggak? Saya cuman bilang gitu, takutnya saya kan pertama masih shock juga, capek, terus nggak tahu trek juga, nggak tahu jalan. Nah mereka bilang ya udah ayo barengan. Nah saya nanya, ini cuman langsung ke puncak? Ya ini cuman treknya agak lumayan terjal. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah mereka berempat atau berlima duluan, nah saya sama Amin berdua. Alhamdulillah udah bisa balik lagi ke trek, ya Allah. 1 jam nggak tahu jalan, nggak ada pelang juga, aduh kacau. Untung tadi ketemu dengan warga sekitar juga, kalau enggak soalnya udah niat mending turun lagi ke base camp, lanjut pagi awalnya gitu. Tapi tadi dengar ada suara orang gitu, terus ada senter juga. Saya dari senter, makanya kita buru-buru jalan balik, terus nemuin dan bener treknya tuh salah. Trek yang tadi kita ikutin yang jalan bekas motocross itu malah turun lagi ke pemukiman warga. Kacau. Jadi kita tadi jam berapa nih? 11.30 ya? 11.30 PM. Salah jalur, jadi malah ngikutin trek yang bekas motocross. Taunya jalan motocross itu malah kayak keluar. Oh iya, mau turun lagi ke jalan. Kita putuskan untuk balik lagi, terus tadi istirahat dulu sama Amin di gubuk milik warga. Dan alhamdulillahnya kita bisa ketemu dengan warga sekitar. Bisa alhamdulillah setelah 1 jam nyasar, akhirnya bisa kembali lagi ke trek. Katanya trek ke puncak ya, Min? Trek ke puncak. Emang treknya nggak kelihatan juga, terus nggak ada kayak pelang pemberitahuan, pokoknya blank. Dan alhamdulillah bisa ketemu juga gitu, bisa ketemu sama orang pas di tempat tersebut. Soalnya kalau nggak ada orang tersebut, nggak ada pendamping tersebut, saya blank lagi. Soalnya dari trek ke yang mata air ke atas tuh kayak emang kelihatan kayak jalan, emang kayak ketutup sama rimbunan pepohonan, pohon bambu. Terus jalurnya juga ya kalau kalian pertama kesana pasti nggak bukan jalan sih, apalagi kalau malam. Udah itu saya sekitar jam 12:30 lah, alhamdulillah saya bisa sampai lagi ke trek terus sama orang penduduk sekitar. Dan alhamdulillah bisa melewati masa-masa kritis lah. Kalau menurut saya masa-masa kritis, soalnya ini cuman berdua ke gunung yang nggak tahu sama sekali treknya, terus paling parahnya nggak ada petunjuk arah sih.
yang paling saya kesel gitu ya. Jadi segitu mungkin cerita saya ekspedisi gunung terakhir bersama Amin ke Gunung Gelis Bale Endah. Kami tersesat selama 1 jam, malah salah ambil jalur. Terus saya pribadi merasa di setiap jalan selalu bertemu dengan makhluk halus yang ya cukup menegangkan, bertubuh gede hitam. Terus ada yang ngikutin juga, ada yang duduk di bahu kiri, pokoknya kacau. Ya mungkin pesannya buat kalian, kalau kalian mau ke gunung, terus mau 2 atau 3 gunung, yang pertama persiapkan dulu peralatan. Semuanya siapkan terlebih dahulu, jangan seperti saya jadi dadakan gitu untuk mencari gas portable. Terus kalau kalian capek jangan memaksakan diri. Kalau kalian tersesat, yang pertama ingat jangan terus jalan, tapi ingat dulu tadi kembali kemana. Jadi balik lagi, kalau emang gak memungkinkan lupa kembali lagi jalannya, mending diam dulu, dirikan tenda dulu, tenangin diri. Terus ya istirahat dulu, nanti besoknya bisa lanjut. Jadi kalau kalian ke Gunung Gelis Bale Endah, kalau siang kelihatan banget setelah saya turun, yang turun tanggal 17 ya. Ternyata Gunung Gelis tuh puncaknya kelihatan, malahan dari jalan yang Bale Endah udah kelihatan jelas puncak Gunung Gelis. Apalagi di trek yang ada kambing itu, yang ada bumbu kambing itu kelihatan puncak tuh jelas banget. Tapi gara-gara kami berangkatnya malam dan kabut, jadi nggak kelihatan puncaknya di sebelah mana. Jadi intinya seperti itu. Buat kalian yang suka konten video saya di channel Koharen, jangan lupa di subscribe, terus share juga, karena itu merupakan dukungan dari kalian kepada saya. Mungkin gitu aja. Salam satu tanah air Indonesia. Bye bye.